Pertarungan sengit terjadi di Tata Steel 2025. Gukes Domaraju menang setelah gigih berjuang melawan pecatur tuan rumah Anes Giri. Bagaimana game itu terjadi? Gukes memulai dengan kuda F3. Setelah kuda F6, G3 mempersiapkan gajah Fianchetto, dibalas D5 mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Gajah Fianchetto, lalu C5. Setelah itu, Gukes mengamankan rajanya. Anes Giri menyimbangkan kuda C6, lalu D4, tantangan pertukaran pion. Dibalas dengan E6, mempersiapkan gajah petak gelap untuk berkembang. Di posisi ini, Gukes mendorong C4. Setelah pion makan pion, maka kita sampai pada pembukaan katalan tertutup. Di posisi ini, Gukes membawa menteri ke petak A4, menekan pion C. Dibalas dengan gajah D7 shadowing pada menteri, tetapi pion makan pion. Setelah gajah makan pion, menteri makan pion menyerang gajah. Oleh karena itu, gajah mundur ke petak E7, lalu Gukes mengembangkan kuda C3. Selanjutnya, Anes Giri rokade. Gukes kemudian mendorong E4, lalu benteng C8 memberikan shadowing pada menteri. Oleh karena itu, menteri mundur ke petak E2, dibalas dengan gajah kembali ke petak C5. Menekan pion F sekaligus memberikan shadowing jangka panjang pada Raja Putih. Ini dibalas dengan gajah G5, shadowing kembali pada hitam. Di posisi ini, Anes Giri mengusir gajah. Dan Gukes memainkan sebuah langkah yang sangat nekat. Dia menarik mundur gajahnya ke petak H4, membiarkan Anes Giri untuk mendorong G5. Tentu saja Gukes memiliki rencana. Dia mengambil pion dengan kuda. Setelah pion makan kuda, gajah makan pion. Dengan demikian, kuda terkena pining. Sebagai kompensasi, Gukes memang kehilangan satu perwira, namun dia mendapatkan 2 pion dan pertahanan hitam menjadi terbuka. Rajanya akan sangat rawan diserang. Posisi ini pun mengandung sebuah jebakan. Pecatur biasa di posisi ini akan menarik mundur gajah ke petak E7 untuk mematahkan pining. Namun, putih punya balasan E5, menyerang kuda. Setelah langkah terbaik kuda mundur ke petak H7, gajah H6 menyerang benteng. Raja perlu sembunyi. Jika raja tidak sembunyi misalnya dengan benteng ke petak E8, ini akan dibalas dengan menteri G4, skak. Raja lari akan berakhir dengan skak mat. Oleh karena itu, kuda harus menutup skak. Namun setelah itu, F4. Putih betul-betul ada dalam posisi yang sangat unggul. Oleh karena itu, di posisi ini, Anes Giri mendorong E5, menghentikan laju pion E. Setelah itu, Gukes memainkan menteri D2, berencana memainkan teknik removing the guard. Jika Anes Giri melangkah dengan langkah yang tidak tepat, seperti benteng E8, maka gajah makan kuda menyerang menteri. Setelah menteri makan gajah, Gukes akan mendapatkan gajah. Hitam kalah 3 pion. Oleh karena itu, Anes Giri tidak gegabah. Dia menarik mundur gajahnya ke petak E7. Setelah itu, Gukes menyerang benteng. Apabila benteng ketakutan dan melarikan diri, maka posisi ini adalah skakmat dalam 2 langkah yang dimulai dengan menteri G5. Skak, kemanapun raja lari menteri G7, skakmat tidak akan terhindarkan. Oleh karena itu, Anes Giri memainkan langkah brilian, raja H7, membiarkan gajah makan benteng. Setelah gajah makan gajah, Gukes mendorong F4, berencana membuka lajur F. Di posisi ini, Anes Giri memainkan gajah E6, mengadu menteri, namun Gukes merespon dengan kuda D5, menutup ancaman itu. Meskipun ditantang untuk menukar perwira, Anes Giri tidak tertarik. Di posisi ini,
dia menempatkan kuda di petak B4, berencana untuk menempatkan benteng masuk ke baris kedua. Setelah itu, Gukes mengambil pion mengancam kuda, lalu kuda ke petak G4. Kemudian, Gukes mencoba untuk menjebak Anies Giri dengan benteng A ke petak D1. Apabila di posisi ini Anies Giri terburu-buru menempatkan bentengnya di petak C2 untuk menyerang Menteri, maka putih punya balasan kuda F6, skakster, putih akan unggul. Langkah terbaik di posisi ini untuk hitam adalah Menteri makan kuda. Setelah itu, pion makan Menteri. Kalaupun benteng makan Menteri, benteng makan benteng, hitam akan kalah kualitas. Oleh karena itu di posisi ini, Anies Giri mencegah hal itu terjadi dengan langkah brilian raja lari ke petak H8. Setelah itu, Gukes membuat kesalahan. Dia menempatkan rajanya di petak H1. Ini membiarkan benteng ke petak C2 menyerang Menteri. Kemudian, Menteri lari ke petak F4. Namun, kuda makan kuda mengancam Menteri. Apabila di posisi ini pion makan kuda, maka ini akan membuat hitam semakin unggul karena gajah makan pion. Gajah makan gajah akan dibalas dengan benteng makan pion, skak. Setelah raja ke petak G1, gajah C5, skak. Benteng F2 menutup skak, namun gajah makan benteng. Setelah raja F1, kuda E3. Hitam betul-betul akan menang kualitas dan posisi ini adalah skakmat dalam 17 langkah. Kalau di posisi ini benteng yang makan gajah, maka hitam punya balasan Menteri makan benteng. Setelah gajah makan Menteri, benteng makan pion H2, skak. Raja lari J1, gajah C5. Benteng dipaksa menutup skak. Setelah itu, gajah makan benteng. Kalaupun raja lari ke petak F1, maka kuda E3 kembali skak. Setelah langkah raja lari ke petak E2, gajah makan pion, skakster. Hitam betul-betul akan unggul. Meskipun dilanjutkan dengan raja makan kuda, gajah makan Menteri, skak. Raja makan gajah, benteng makan pion. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Gukes Domaraju tidak makan kuda. Dia memainkan langkah terbaik, Menteri mundur ke petak F3. Sekarang, dia siap untuk makan kuda. Kuda ini tidak bisa lari karena Menteri terkena pining. Oleh karena itu, Menteri lari ke petak B6, lalu pion makan kuda menyerang gajah. Anies Giri menyerang balik dengan benteng menyerang Menteri. Lalu, Menteri lari ke petak E3. Setelah itu, gajah B4. Menteri terancam dan mundur ke petak C1. Mengancam akan masuk ke petak G5 dan H6. Anies Giri merespon dengan gajah F5, langkah terbaik sekaligus membuka peluang Menteri untuk menjaga petak H6. Gukes membalas dengan langkah yang sangat bagus, Menteri G5, menekan kuda dan juga gajah. Selanjutnya, Anies Giri menarik mundur gajah ke petak F8 untuk menjaga pertahanan. Dalam tekanan waktu, Gukes memilih untuk memainkan Menteri H4, skak, sebuah langkah yang tidak tepat. Karena raja bisa lari ke petak G8, setelah itu gajah akan fianseto dan hitam akan baik-baik saja. Namun di posisi ini, Anies Giri membuat kesalahan. Dia menempatkan gajah di petak H6 untuk menutup skak, dan Gukes memiliki kesempatan untuk menempatkan benteng di petak E1. Setelah itu, Anies Giri mengambil pion. Dia mengancam gajah. Menurut analisa engine, posisi ini adalah posisi yang seimbang. Putih seharusnya memakan benteng dalam posisi ini. Akan tetapi, Gukes membuat blunder. Dia mendorong H3. Setelah itu, Anies Giri memainkan langkah yang sangat brilian, gajah E4. Jika pion makan kuda, maka akan dibalas dengan benteng makan benteng, skak. Setelah benteng terpaksa makan benteng, Menteri makan gajah, skakmat. Apabila gajah yang makan gajah, maka benteng H2, skak. Raja lari ke petak G1, lalu benteng H1 kembali skak. Gajah terpaksa untuk makan benteng. Setelah itu, Menteri H2, skakmat.
Kemungkinan terakhir adalah benteng makan gajah. Namun, benteng makan benteng, kembali skak. Gajah harus makan benteng, lalu kembali lagi menteri H2. Skakmat tidak akan bisa untuk dihentikan. Oleh karena itu, gajah ini tidak boleh dimakan. Di posisi yang sangat krusial ini, Gukes menunjukkan kualitasnya sebagai seorang juara dunia. Untungnya, Gukes teringat pada lagu Bernadia. Gukes tidak menyerah. Dia percaya bahwa hal-hal baik akan datang belakangan. Di posisi ini, Gukes Domaraju memilih untuk mengambil benteng. Anies Giri membalas dengan langkah terbaik. Kuda makan benteng, skak. Raja kemudian bergeser ke petak G1. Ancaman pada kuda dan juga gajah. Di posisi ini, hitam sesungguhnya betul-betul unggul. Langkah terbaik bagi hitam adalah kuda ke petak G4, mengancam skakmat. Jika gajah makan gajah, maka ini adalah skakmat dengan menteri F2. Setelah raja ke petak H1, menteri H2, skakmat. Dan langkah terbaik untuk putih adalah menteri makan gajah, skak. Setelah itu, kuda makan menteri, lalu putih bisa mengambil gajah. Akan tetapi, hitam sangat unggul kualitas. Kegigihan Gukes untuk tidak menyerah berbuah manis. Di posisi ini, Anies Giri panik. Dia menempatkan menteri di petak B6, menjaga kedua perwiranya. Akan tetapi, Gukes punya kesempatan untuk mengadu menteri. Kali ini, menteri harus ditukar. Setelah itu, pion makan menteri. Gajah dan kuda terancam. Posisi ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk putih. Anies Giri belum menyerah. Dia mencoba dengan gajah makan gajah. Setelah itu, raja makan gajah. Kuda terancam dan menyerang balik benteng. Namun, Gukes punya langkah benteng E8, sebuah tempo skak. Setelah raja ke petak H7, Gukes mulai mendorong pion bebas. Anies Giri mencoba untuk memainkan kuda C5, menghentikan laju pion. Namun, benteng menyerang kuda. Setelah kuda ke petak D7, menyerang balik benteng. Benteng kembali menyerang balik kuda dan juga pion. Dan sampai di posisi ini, Anies Giri menyerah. Kalaupun kuda makan pion, maka pion bebas akan mulai didorong. Selangkah lagi, dia akan promosi. Hitam pasti akan kalah.